Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran kelima. Nah, berbicara tentang perkembangbiakan, tentunya sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan baik melalui biji, kemudian melalui umbi, melalui tunas ya. Nah, itu perkembangbiakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perkembangbiakan dengan spora. Nah, apakah kalian pernah melihat tumbuhan paku? Nah, tumbuhan paku itu berkembang biak menggunakan spora. Apa itu spora? Nah, spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora ini ukurannya sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, kemudian bantuan air ataupun hewan. Nah, jika spora jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Ya, jadi contoh dari tumbuhan spora ini, ya, perkembangbiakan melalui spora ini adalah tumbuhan paku, kemudian ada lumut, ya, kemudian ada jamur, ya. Nah, jadi, nah ini jamur, ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dengan spora itu ya, contohnya adalah paku, lumut, dan jamur. Jadi untuk berkembang biak melalui spora. Nah, sekarang kita bisa melihat spora itu ya, misalkan di tumbuhan paku, belakang daunnya itu terdapat bintik-bintik. Ada bintik hitam ya. Nah, ataupun bintik merah ya, atau bintik kuning. Nah, bintik itu bentuknya seperti biji. Tapi kalau dia sangat halus sekali ya. Kalau biji kelihatan agak besar sedikit ya. Tetapi kalau spora ini bintik-bintik hitamnya atau bintik merahnya itu sangat halus ya. Saking halusnya itu bintiknya itu bisa ditiup angin ya, diterbangkan angin dengan mudah. Terbangkan angin dengan mudah, kemudian setelah diterbangkan kalau dia menempel di tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh ya dan berkembang biak. Contohnya kayak jamur ataupun lumut ya. Lumut itu ada bintik-bintik hitamnya ya. Nah, bintik hitam itu kalau ditiup angin, dia menempel di tempat yang cocok, dia akan berkembang biak ya, begitu dia. Nah, begitulah cara perkembangbiakan tumbuhan menggunakan spora ini ya. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa kegiatan merawat tanaman ya, merupakan kegiatan yang mencintai lingkungan. Jadi kalau kita merawat tanaman berarti kita termasuk salah satu perbuatan yang mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman itu merupakan kewajiban kita ya, kewajiban kita terhadap lingkungan. Jadi kita harus tahu apa kewajiban kita terhadap lingkungan. Salah satunya adalah merawat dan memelihara tanaman ya. Nah, melalui kegiatan menanam berarti kita ikut serta menambah jumlah tanaman atau jumlah pohon ya. Semakin banyak pohon atau tanaman yang kita tanam, maka semakin baik udara yang ada di sekitar kita. Maka anak-anak semua, mari kita perbanyak menanam tanaman ya, menanam pohon. Agar apa? Agar supaya lingkungan di sekitar kita ya semakin baik dan udara di sekitar kita semakin baik ya. Karena adanya tanaman atau adanya pohon-pohon yang besar ya, itu akan memberikan oksigen kepada kita ya. Dia akan mengeluarkan oksigen
Dan bayangkan kalau seandainya kita berada di siang hari ya, lagi kepanasan begitu, tetapi kalau ada pohon yang besar ya, pohon yang besar ini akan memberikan oksigen dan dia meneduhkan kita ya, membuat kita lebih enak menghirup udaranya. Baik anak-anak semua, mungkin pembelajaran kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.